Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vika Herunisa dengan NPM 24781102. Oke, di sini saya akan mentik video penjelasan tentang routing, yaitu proses komunikasi antar komputer yang berbeda di network yang berbeda. Routing ini penting untuk dipahami karena jadi dasar semua komunikasi jaringan antar network. Oke. Yang pertama, kita sudah ada satu router di sini, kemudian ada PC1 dan PC2. Nah, untuk IP di PC1 kita bisa tambahkan di sini. Oke, 192.168.1.0/24. Kemudian yang di PC2 192.168.2.0/24. Oke, di sini IP-nya sudah diatur ya, teman-teman. Masing-masing ini IP-nya. Oke. Nah, kedua PC ini nantinya akan saling komunikasi karena dihubungkan oleh router, dan komunikasi antar komputer yang berbeda ini disebut dengan routing. Oke, sebelumnya kita kasih penghubung antara PC1 ke router. Oke, sudah terhubung dengan kabel ya. Nah, selanjutnya yaitu kita mulai konfigurasikan. Kita klik di PC1. Oke. Oh, maaf, ini di PC2. Harusnya di PC1. Yang ini. Oke. Nah, kita ke desktop, IP configuration. Oke. Mana ya tadi? Ini ya. Nah, di sini IP address-nya 192.168.1.10. Subnet mask-nya ini. Kemudian default gateway-nya itu 192.168.1.1. Oke, sudah. Nah, lanjut kita ke PC kedua. Di sini 192.168.2.10 subnet mask-nya ini. Kemudian default gateway-nya 192.168.2.1. Oke, sudah. Nah, ingat ya, jika komputer ingin berkomunikasi antar network lain, dia harus tahu gateway-nya, yaitu IP routernya. Nah, setelah itu kita konfigurasi ke routernya, masuk ke CLI. Oke, sebentar. Nah, kita ke CLI-nya, kemudian ketik enable, enter, configure terminal. Oke, setelah itu kok nggak bisa ya? Oke. Aduh, gimana sih? Oke, kita lanjut ke ini tadi. Di sininya
enable. Nah, setelah itu baru konfigur apa tadi? Terminal. Nah, sudah masuk. Kita mencoba yang tadi itu ya, yaitu menghapus IP address di interface FA01. Kita klik interface FA01. Udah, kita masuk no IP address. Oke, sudah. Lalu kita ceknya dengan kita kembali lagi ke itu tadi. Exit dulu. Exit lagi. Oke, udah. Nah, di sini kita show IP interface brief. Di sini nih. Nah, dia cuma ada satu. Yang ini. Jadi yang FA01 itu tuh udah nggak ada karena tadi kita hapus ya. Nah, oke. Selanjutnya yaitu kita cek routing lagi dengan show IP route. Nah, di sini cuma ada ini. Oke. Maka network 192.168.0/124 itu hilang dari tabel routing. Artinya terbukti bahwa connected route C hanya muncul jika interface memiliki IP address. Sekarang kita kembalikan lagi IP-nya. Kita masuk ke config, berarti konfigur terminal. Oke. Nah, kita ketik interface FA01. Oke. Setelah itu IP address 192.168.255.255.0. Enter. Oke, kita keluar. Exit lagi. Oke, kita show IP interface brief. Nah, ini ada nih. Sekarang udah muncul lagi di sini ya. Nah, oke, berarti sudah muncul. Kita ketik lagi show IP router. Nah, dia akan muncul kembali di sini. Yes, kita muncul lagi di sini. Nah, network 192.168.2.0 kembali muncul. Itu artinya router telah mengenali jaringan tersebut. Nah, oke. Jadi sampai di sini kita sudah belajar cara konfigurasi dasar routing antar dua network, bagaimana routing meneruskan paket berdasarkan tabel routing, dan bahwa connected route C muncul otomatis saat interface IP dibuat. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman semuanya. Kita lanjut ke video berikutnya.
Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kita belajar tentang switch. Berarti kalau switch itu satu subset yang sama, yang artinya dia dalam satu lingkungan yang sama. Di situ sudah menunjukkan ada beberapa PC, ada 5 PC yang akan kita hubungkan dalam subset yang sama. Oke. Sebelumnya kita bisa hubungkan PC-PC tersebut ke switchnya menggunakan kabel. Kita pencet kabel, kita klik ini, kita hubungkan dari sini ke sini, dari sini, salah. Kita pencet kabel, tarik ke sini, terus klik lagi. Oke, kita. Nah, di sini sudah terhubung dengan switchnya menggunakan kabel. Oke, kita klik sebentar. Oke, kita ke sini. Salah. Sebentar. Kita klik. Nah. Oke, sebentar. Kita tambahkan Oke. Sebentar, sabar. Oh, baik. Nah, oke, kita lanjut. Nah, oke, kita isi desktop, kita IP configuration-nya, kita masuk ke ini, isi kita 10.10.10.1. Nah, ini hasilnya. Terus kita ke selanjutnya, IP configuration, salah, maaf. Sebentar. Kita ke sini. Oke, pada video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang konfigurasi IP address. Konsep dasar routing maksudnya. Oke, pada kali ini kita akan kembangkan kasusnya. Di sini sudah terdapat tambahan satu router lagi ya, di sini router baru. Jadi router 1 terhubung ke PC 1, router 2 terhubung ke PC 2, kemudian antar router ini terhubung. Lalu masing-masing PC ini mempunyai alamat IP dan gateway-nya. Lalu di IP routernya, interface router 1 itu mengarah ke router 2 ini 10.10.10.1/24. Kemudian yang router 2 10.10.10.2/24. Jadi network antara routernya adalah 10.10.10.0/24. Pada video kali ini kita akan membahas routingnya. Belum membahas maksudnya. Oke, langsung saja kita ke konfigurasi ke router 1 di sini. Oke, bisa kita coba dulu do show IP enter brief. Oke, ini sudah muncul. Nah, fast Ethernetnya sudah benar, yaitu 192.168.1.1 yang ini. Oke. Tapi FA01-nya ingin kita ubah menjadi 10.10.1. Oke, kita masukkan enter FA01. Oke, masukkan IP address
Maaf, ada iklan Pak. 255.0. Enter. Oke. Kita tidak di sini sudah terhubung ya. Tidak perlu meng-shutdown karena sudah aktif. Oke, sudah. Berarti kita ke router yang kedua. Oke. Kita ke router yang kedua. Oke, kita bisa geser. Oke, di sini CLI-nya karena di sini ini kita berarti mulai dari awal no. Oke, sudah. Habis itu kita end, terus conft. Oke. Interface-nya kita ganti FA0/1. IP address 10.10.10.255.255.255.0. Enter. Oke, sudah. Oke. Nah, langsung kita exit dulu. Dah, kita ke int FA0/0 ya. Bisa tidak? Oke. No shutdown. Oke. IP address, semoga bisa. 10.10.10.255.255.255. Oke, kita lanjut ke ini. Routing dari router 1 ke PC 2. Oke, sebentar. Mana sih? Oke, di sini kita coba int conft. Oke, int FA0 no shutdown. Oke, IP address 10.10.10.255.255.255.0. Oke, sudah. Habis itu kita ke interface FA0/1. Kita exit dulu. Oke, int FA01 no shutdown. Oke, kita masukkan IP addressnya 192.168.255.255.255.0. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini sudah terhubung ya, teman-teman. Sudah terhubung. Nah, yang artinya di sini berarti sudah berhasil. Baiklah,
kita akan lanjut ke video berikutnya. Oke, pada video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang konfigurasi static routing. Oke, kita langsung. Kita akan membahas tentang routing, yaitu bagaimana agar PC1 ini bisa terhubung ke PC2 atau komunikasi satu sama lain. Sebelum konfigurasi routing, coba kita tes ping dulu di PC1. Kita coba ping 192.168.2.10. Enter. Nah, dia akan muncul ini, destination host unreachable. Artinya PC1 belum bisa menemukan jalur menuju PC2. Oke, kita close dulu. Di sini kalau kita lihat prosesnya, kita ketik di sini ya. SRC-nya itu 192.168.1.10, kemudian destination-nya itu 192.168.2.10. Oke. Oh, ini titik 10. Oke, seperti ini. Nah, ini kan formatnya ya. Ini prosesnya. Nah, ketika PC1 ingin mengeping dari ke PC2, PC1 akan bertanya ke router gateway-nya. Gateway, tahu nggak sih di mana 192.168.2.10 ini? Nah, coba kita periksa di routernya, router 1, kita coba cek. Oke. Kita ke in. Terus kita show IP route. Nah, di sini akan di router 1 tidak punya informasi tentang 192.2.0/24. Jadi tidak ada dia. Di sini hanya 192.168.1.0/24. Seperti itu. Nah, oke, kita close. Kita analisis routingnya. Di router 1 hanya mempunyai 2 network, yaitu di sini. Oke, di sini. C-nya itu 192.168.1.0/24. Lalu terus dengan tujuan di interface F0/0. Oh, itu maaf. F0/0. Nah, kemudian C-nya itu lagi gateway-nya 10.10.10/24 di interface F0/1 begini. Nah, seperti ini. Oke, mana sih? Nah, nih seperti ini. Huruf C artinya ini tuh connected, yaitu otomatis muncul ketika kita mengkonfigurasi IP di interface. Jadi wajar jika router 1 tidak tahu network 192.168.2.0/24 karena memang belum kita kasih tahu jalurnya. Hal yang sama juga terjadi di router 2, yaitu C-nya kita bisa buat di sini. C 192.168.2.0/24 itu
apa namanya, oke, di FA 0 ya itulah ya. Terus C lagi di sini 10 titik 10 titik 10 titik 0 slash 24 begini. Oke, harusnya benar seperti ini ya. Oke. Nah, gimana sih caranya? Yaitu ada solusinya, yaitu menggunakan static routing. Untuk mengatasinya, kita perlu menambahkan static route agar masing-masing router tahu kemana harus mengirim paket. Oke, kita masuk ke router 1 ya. Kita ke router 1. Kita ke N. Oke. Sudah. Kita masuk ke conft. Oke. Sudah, kita masukkan IP route-nya itu 192.168.2.0. Ini IP tujuan yang kita tuju. Oke. Masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, lalu kita tambahkan ininya. Apa sih namanya itu? Apa sih ya? Ya, itulah pokoknya yang 10 titik 10 titik 2. Nah, seperti ini. Oke, kita coba enter. Oke. Nah, artinya kode ini tuh artinya kalau mau ke network 192.168.2.0/24 itu harus melewati gateway. Oh iya, namanya tadi itu tuh gateway 10.10.10.2. Oke. Nah, sekarang kita coba cek lagi di tabelnya di sini. Kita akan show IP route. Oke. Nah, mana nih? Kok dia tidak muncul? Gateway of last resort is not set. Harusnya dia muncul ya. Oke, kita coba cari solusinya dulu. Oke, baiklah, kita lanjut. Saya sudah menemukan ini kesalahannya di mana. Oke, kita mulai ulang. Pertama yaitu kita bisa masuk ke conft dulu. Oke, sudah. Kita masukkan IP route 192.0.255.255.255.10.10.10.2. Oke, kita enter, kita exit dulu. Oke, kita coba show IP route. Oke, di sini muncul S 192.168.2.0/24 dari 10.10.10.2. Oke, berarti di situ berhasil ya. Sudah terhubung berarti kan. Nah, oke, langkah selanjutnya yaitu kita bisa coba lagi di
router yang kedua. Oke, di sini. Oke, router ini kita end. Oke, kita coba IP config ya. Tadi caranya conft. Oke, IP route, kita masukkan IP route-nya. Berarti kan dari IP di sini ke IP 1. IP route, kemudian masukkan 1.0.255.255.255.0.10.10.10.1. Ya, harusnya. Ya. Oke, kita exit. Oke, kita show IP route. Semoga muncul. Oke. Nah, di sini dia muncul. Ya, di sini sudah muncul. Oke, berarti tandanya berhasil. Nah, sekarang yaitu kita coba tes ping ya di PC 1 ke PC 2. Oke, kita ping, masukkan IP-nya 192.168.2.10. Oke. Mungkin di tahap awal dia akan time out, di kedua akan time out. Nah, kita tunggu. Nah, replay from ini berarti ini berhasil ya teman-teman. Tandanya dari PC 1 ke PC 2 dia sudah terhubung. Begitupun sama dari misalkan dari PC 2 ke PC 1 pun caranya sama, yaitu tinggal masukkan IP address-nya di config command prompt PC 2. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi static routing antar dua router. Di video berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan yang lain. Oke, sampai di video berikutnya. Oke, kita kembali lagi. Di video pembahasan kali ini adalah penambahan router dan konfigurasi IP address di Cisco Packet Tracer. Jadi di bagian ini kita akan coba menambahkan satu router lagi ke dalam topologi yang sudah ada. Oke, di sini kita tambahkan satu router lagi. Di sini udah jauh juga nggak apa-apa. Lalu kita tambahkan satu PC lagi di sini. Nah, lalu kita hubungkan dari PC ke router 3. Oke, salah. Maaf. Oke. Nah, kita coba menghubungkan dari router 2 ke router 3. Ini kita ganti dulu namanya. Oke, gimana ya? Oke. Ini harusnya ganti dulu namanya router 3. Oke. Nah, sudah. Yang ini PC 3. Oke. Nah, kita coba hubungkan kabel dari router 2 ke router 3, apakah dia bisa atau tidak. Nah, kita coba dari sini ke sini. Nah, ternyata the cable cannot be connected the port, berarti tidak bisa terhubung. Oke, kita cari solusinya. Kita buang dulu ini. Oke. Nah, caranya di router 2 saat ini hanya mempunyai dua interface, yaitu FA00 dan FA0/1. Kita coba bisa cek lewat sini. Maaf ya, Pak. Oke, kita ketik show IP and brief. Nah, di sini hanya ada dua port fast Ethernet saja. Artinya kita belum bisa menghubungkan router 2 ke router 3 karena portnya tidak cukup.
Kalau kita coba hubungkan langsung, nanti akan muncul peringatan seperti tadi, yaitu the cable cannot be connected to the port. Nah, untuk mengatasinya, kita perlu menambahkan interface baru di router 2. Oke, sebelumnya kita bisa masukkan perintah do write. Oke, seperti ini. Nah, oke. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Sebentar. Sebentar ya, Pak. Mungkin. Oke, kita tahan dulu sebentar, Pak. Oke. Oke, kita bisa langsung ya ke tadi. Kita bisa lanjut ke router 2. Oke, kita masuk dulu seharusnya. Nah, conf t do write. Nah, oke, ini berarti udah ya. Nah, setelah itu kita bisa ke physical, lalu kita bisa zoom in dulu, kita matikan ininya. Nah, sudah. Nah, langsung kita bisa cari modulnya, yaitu RM1FETX yang ini. Kita drag and drop ke bagian sini. Nah, oke, sudah. Nah, modul ini tuh berfungsi untuk menambahkan satu port pas Ethernet lagi. Jadi setelah ditambahkan, kita bisa nyalakan kembali. Oke, sudah nyala. Coba kita ke CLI. Nah, dia sedang melakukan booting ya. Sekarang kita coba tunggu. Oke, kita bisa coba. Oke, kita end. Oke. Show IP in brief. Nah, dia ada tambahan. Ada fast Ethernet 1/0. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita coba hubungkan kabelnya. Apakah sudah bisa? Oke. Nah, sudah bisa. Oke. Selanjutnya kita yaitu konfigurasi IP address-nya. Sebelumnya, oke, di sini ya. Di router 2 kita klik. Maaf, ada notif, Pak. Oke, kita bisa langsung conf t. Setelah itu, maaf ya Pak, conf t create interface. Maaf ya Pak, notifnya mengganggu. Int fa 1 0. Oke, kita masukkan IP address 10.10.10.20. Maaf. Ini 10.20.22.255.255.255.0. Oke, sudah. No shutdown. Oke. Kita exit. Nah, sudah. Oke. Kita bisa tambahkan dulu sebentar.
Oke Pak, maaf ya ada sedikit jeda. Kita ke router 3. Oke, NKCLI ini kita mulai dari awal 0. Nah, N setelah itu kita masukkan conti int int fa0 1. Oke. Setelah itu IP address 10.10 20 20 2 255 255 255.0. Oke. No shutdown. Oke. Kita exit. Nah, kita coba lihat ya. Apakah dia sudah hijau? Nah, di sini berarti dia sudah terhubung. Oke. Dari router 3 interface FA0F0/0. Interface ini akan terhubung ke PC 3. Kita konfigurasikan IP-nya sebagai berikut. Oke, interface harusnya gini ya. FA0/0 enter. IP address 192.168.3.1 255 255 255.0. Oke. No shutdown. Kita coba lihat apakah. Nah, berarti sudah terhubung ya. Garisnya sudah hijau, tidak merah lagi. Oke, berarti sudah. Sekarang kita lanjut. Oke. Kita tambahkan PC-nya dulu. PC 3. Oke. Oke, di PC 3-nya ini kita masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.3.10, subnet mask-nya 255, terus di gateway-nya 192.168.3.1. Oke, sudah. Nah, sudah selesai. Oh iya, tadi saya belum ngasih penjelasannya ya. Di sini harusnya saya memberitahu ini IP sub IP routernya ini tadi di sini harusnya. Ya, berapa yang tadi itu ya? 1
berapa sih? Ya itulah Pak, pokoknya di situ. Oke, mungkin kita bisa cukupkan sampai sini, kita bisa lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, yaitu konfigurasi static routing agar PC1, PC2, dan PC3 saling terhubung. Oke, di sini kita komunikasi antar PC1, PC2, dan PC3. Alamat sumbernya itu kan source-nya ini ya, 192.168.1.10. Terus ini jika ke PC3 ya. PC3 berarti ini 192.168.3.10. Oke, ketika paket dikirim PC1 akan bertanya ke router di mana kamu tahu nggak sih di mana 192.168.3.10 itu berada gitu kan. Terus router akan cek dan ternyata tidak ada karena belum di ini apa namanya, belum ada di sininya di ini. Oke. Langkah kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu kita bisa konfigurasikan di router 1. Berarti kita harus menambahkan yang di sini 20.20 sama di sini 168.3.0. Oke, kita di sini kita masuk router, kita in conti. Oke, sudah, kita bisa masukkan IP route 10.20.20.255.255.255.0, kemudian 10.10 ini tuh gateway-nya ya, 10.2. Oke. IP route lagi 192.168. Oke. 3.0 terus 255 255 255 0 10.10.10.2. Oke. Kita coba do show, kita exit dulu kayaknya deh. Do show IP route, harusnya dia sudah bertambah. Salah. Oke, kita masuk dulu deh. Conf3 kah? Coba ya. Do show IP route. Nah, dia sudah nambah di sini. Ini yang L nih kita abaikan. Nih. Oke. Nih. Statiknya. Ini. Nih. Oke, berarti bisa ya. Oke. Sekarang router 1 sudah memiliki 5 network di tabel routingnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Nah, selanjutnya yaitu kita konfigurasi di pada PC router 1 itu sudah terhubung ya. Nah, lanjut kita ke router yang kedua. Oke, di router kedua. Nah, di sini kita bisa masukkan in conf.t. Oke, sudah. Lalu kita bisa masukkan IP tujuannya, yaitu yang 192.168.3.0, 255, 255.0. Oke, kita langsung ketikkan saja ya. Di sini IP route 192.168.3.0
3.0 spasi 255.255.255.0, kemudian 10, 20, 20.2. Oke, enter. Nah, bisa. Kita coba cek ya. Do show IP route. Nah, oke. Di sini router 2 kini mempunyai 5 ya. Yang tadinya hanya berapa tadi itu? Nih, tambahannya kan kita tadi di sini nih. 168.3.0 yang ini. 1 2 3 4 5. Nah, ini yang tadi ini. Yang terakhir kita konfigurasikan. Oke, berarti di router kedua itu jalur ke router 3 ke PC 3 itu sudah terhubung ya. Oke. Selanjutnya yaitu kita konfigurasi di router 3. Oke, kita mulai konfigurasi. Oke, kita masuk dulu in. Oke. Conft. Oke, sudah. Nah, di router ini 3 ini kan kita hanya tahu 2, yaitu 10.20.20.0 ke router 2 dan 192.168.3.0 ke PC 3. Berarti kita perlu menambahkan 3 rute lagi, yaitu 192.168.2.0, 10, 10, 10.0, 192.168.1.0. Oke, kita sudah masuk. Kita tambahkan rute jaringan ke PC 2, yaitu IP route 192.168.2.0, 255.255.255.0, kemudian 10 20 20.1. Oke. Kita tambahkan rute ke jaringan antara router 1 dan router 2, yaitu IP route. Ini yang diambil adalah gateway-nya. 10.10.10.0 255.255.255.0, kemudian 10.20.20.1. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan rute ke jaringan PC 1, yaitu IP route 192.168.1.0 255.255.255.0, lalu 10.20.20.1. Gateway-nya ini sama ya. Oke, bisa. Nah, sekarang kita coba cek hasil dengan cara do show IP route. Oke, do show IP route. Nah, oke, di sini muncul nih yang kita tambahkan tadi, yaitu nih 10.10.10.0/24, terus abis itu 192.2.0 nih yang ini. Oke, sudah. Lalu setelah itu yang ini 192.168.1.0. Jadi di router 3 sekarang sudah tahu semua network yang ada. Oke, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita coba tes ping dari misalkan PC 2. Kita ke command prompt, kita coba ping ke PC 3 ya. Kita masukkan IP PC 3 yaitu 192.168.3.10. Oke, kita coba. Ini masih load ya. Biasanya akan time out 2
atau 3 kali ya. Tapi selanjutnya dia akan replay. Nah, ini dia. Oke, berarti ini sudah berhasil ya. Yang artinya antara PC2 ke PC3 dia sudah bisa saling terkoneksi ya. Ini hasilnya. Oke, kita coba bisa tes ping lagi dari PC1 ke PC3. Kita masuk ke PC1 ke command prompt. Kita coba tes ping. Kita masukkan IP di PC3 192.168.3 Oke. Oke, lagi proses ya, teman-teman. Mungkin time out. Nah, hasilnya seperti ini. Berarti berhasil dia bisa terhubung dari PC1 ke PC3. Ini ya hasilnya. Mungkin dia akan request time out, tapi setelah itu dia bisa lagi. Oke. Nah, jadi kesimpulannya setiap router harus tahu semua network yang ada agar bisa meneruskan paket ke tujuan. Oke. Setelah semua rute ditambahkan, komunikasi antar PC di jaringan berbeda sudah berhasil. Oke. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke. Pada video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pada video kali ini kita akan menambahkan router 4 dan konfigurasi IP address-nya. Di sini PC1, PC2, dan PC3 sudah saling berkomunikasi. Selanjutnya pada video ini saya akan menambahkan satu router lagi, dan supaya kita bisa belajar lebih lagi. Lalu kita menambahkan router 4 yang akan terhubung ke router 3. Dengan menggunakan jaringan 10.30.30.0/24. Oke, sebelumnya kita bisa menambahkan interface pada router ke-3. Oke, kita tahu bahwa router 3 hanya memiliki 2 interface, jadi kita perlu menambahkan satu interface lagi. Oke, langkah-langkahnya yaitu sebelum konfigurasi, kita simpan dulu karena kita harus mematikan router terlebih dahulu untuk menambahkan interface baru. Oke, kita end, habis itu kita write dulu, ini supaya bisa disimpan. Oke, sudah. Lalu kita ke vCycle, kita ke sini, ini kita bisa di zoom. Nah, kita scroll, kita matikan dulu routernya. Lalu kita tambahkan ini NM1FETX. Ini kita drag and drop ke sini. Nah, oke, sudah. Lalu kita nyalakan lagi. Nah, kita kasih CLI. Nah, dia sedang booting. Oke. Sekarang kita sudah siap menghubungkan router 4 ke router 3. Oke, kita tambahkan kabel penghubung. Maaf, salah. Nah, sudah terhubung. Oke. Dari sini ke sini. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi IP address-nya di router 3. Kita masuk ke router 3. Oke. Enter. Kita end. Lalu kita conf. Lalu kita masukkan interface FA10. Oke. No shutdown ya. Oh, ini typo, maaf. No shutdown. Nah, oke, sudah. Lalu kita bisa menggunakan IP address-nya. IP address 10.30.255.255.255.0. Oke, sudah. Kita coba lihat ya. Oke, ini sudah karena di sini belum dilakukan konfigurasi. Oke.
kita bisa tambahkan dulu di sini layarnya ya. Sepertinya ada gagal. Oke. Kita tambahkan. Loh, mana ini? Sebentar ya, Pak. Oke, kita tambahkan router. Salah. Nah. Oh, oke, ini kita perkecil tampilannya. Nah, oke, di sini routernya namanya kita belum ganti ya. Bagaimana sih gantinya? Oh, udahlah ya. Oke, kita di router 4 ini kita coba konfigurasi IP address-nya, masuk ke CLI, diketikkan no in conf oke. Setelah itu kita interface FA0/1. Oke, no shutdown. Oke. Nah, kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.30.255.255.255.0. Sudah, enter. Nah, selanjutnya kita interface dari FA01. Maaf ya Pak, ada notifikasi. Oke, kita FA01, enter, no shutdown. Oke, kita masukkan IP address-nya 192.168.4.1.255.255.255.0. Oke, sudah. Kita coba lihat. Nah, oke, kok ini belum terhubung ya? Sebentar, kita cari permasalahannya dulu. Oke, kita lanjut ke video yang tadi. Maaf sedikit ada jeda. Di sininya kita sudah coba lakukan ya tes ininya. Kita bisa ulangi. Kita masuk ke conf. Oke, sudah. Lalu kita bisa end FA1/0 no shutdown. Oke, bisa kita keluarkan, exit, lalu exit lagi. Kita bisa show IP interface brief. Nah, di sini pas Ethernet nih, sini. Nah, sudah muncul di router ke-1. Nah, di sini sudah terhubung. Kita di router ketiga maksudnya. Kita coba di sini. Conf. Maaf ya Pak, ada notif. Aduh, maaf Pak.
confi. Oke, kita bisa masuk int sebentar Pak. Mana ya? Di router 4 kita bisa int fa0 slash 0 no shutdown. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 10.30.20.255.255.255.0. Oke, langsung kita bisa ke ini exit dulu bisa. Kita masuk ke int fa0/1. Oke, lalu kita masukkan ini dulu no shutdown. Oke, masukkan IP address-nya 192.168.4.1 255.255.255.0. Oke, sudah ya. Oke, ya selanjutnya kita bisa tambahkan PC 4. Sebentar, kita tambahkan dulu PC 4-nya. Nah, sudah muncul, kita perkecil gambarnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Ke PC 4 kita bisa masuk ke desktop. Maaf Pak ya, ada notifikasi, lupa dibisukan. Oke, kita ke IP configuration, masukkan IP-nya yaitu 192.168.4. Maaf ya Pak, ini notifnya mengganggu. Aduh. Oke, maaf Pak, sedikit chaos. Oke, kita lanjut. Oke, ini kita okekan saja. Nah, kita ini 192.168.4.10. Default gateway-nya sudah benar. Kita ke sini. Bukan, subnet masknya udah benar. Kita tambahkan gateway-nya 192.168.4.1. Oke. Sudah. Nah, sekarang sudah terisi semuanya. Dari konfigurasi dari router 3 ke router 4 itu sudah. Lalu dari router 4 ke router 3 itu juga sudah. Oke, kita akan lanjut kepada video penjelasan berikutnya. Baiklah, pada video ini kita akan membuat keempat PC ini, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 ini bisa saling komunikasi melalui konfigurasi static routing pada seluruh router 1 sampai dengan router 4. Terdapat 7 network yang berbeda dalam topologi ini. Ada 192.168.1.0, lalu ada 192.168.2.0 di sini. Terus ada 192.168.3.0 di sini. 192.168.4.0 di sini. Lalu ada 10, 10, 10.0, 10, 20, 20.0, 10, 30, 30.0. Oke, agar komunikasi berjalan lancar, setiap router harus mengetahui seluruh network tersebut. Sehingga setiap router memiliki routing 7 entry. Oke, yang pertama adalah kita konfigurasi di router pertama.
Oke, kita mulai. Oke, kita in. Terus lalu kita conft. Oke, setelah itu masukkan IP route-nya, yaitu IP route 10, 30, 0. Ini kita ke yang ini dulu ya, yang ke router 4. 30, 30, titik 0, 255, 25, salah. 255, 255, titik 0. Lalu gateway-nya itu tetap 10, titik 10, titik 10, titik 2. Oke, sudah. 10, 30, 30, 0, 255, 255, 255, titik 0, 10, 10, 10, titik 2. Enter. Lalu kita masukkan lagi IP route-nya yang 192, 168, 4.0, 255, 255, 255. Oke, titik 0. Lalu gateway-nya sama 10, titik 10, titik 10, titik 2. Oke, kita enter. Nah, udah. Setelah itu kita bisa ke gateway-nya 10.10.2 adalah IP router 2 yang terhubung langsung ke router 1. Terus, jadi harus lewat ini dulu. Terus, kita konfigurasi di router kedua. Oke, in conft. Kita masukkan IP route-nya 10, 30, 30, titik 0, 255, 255, 255, titik 0. Nah, gateway-nya kita ganti jadi 10, 20, 20, titik 2. Oke, 10, 30, 30, 0, 255, 255, 25, titik 0, 10, 20, 20, titik 2. Enter. Lagi IP route 192, 168, titik 4, titik 0. Kemudian 255, 255, 255, titik 0, lalu 10, titik 20, titik 20, titik 2. Oke. Gateway-nya 10, 20, 20, titik 2 adalah IP router 3 yang terhubung langsung ke router 2. Oke, kita enter. Nah, ini sudah. Lanjutnya yaitu kita konfigurasi di router ketiga. Oke, kita in conft IP route-nya. Berarti kan tadi di router 3 itu tuh sudah memiliki 6 routing, termasuk yang baru connect ke router 4. Berarti kita perlu menambahkan satu status route ke jaringan PC 4, yaitu 192.168.4.0/24. Oke, kita masukkan 192.168.4.0, 255, 255, 255.0. Kemudian ininya gateway-nya adalah 10, 30, 30.2 adalah IP router 4 yang terhubung ke router 3. Jadi di sini 10, 30, 30.2. Oke. Benar ya? Oh, lobet laptopnya. Oke. Kita lanjut. Mana tadi? Sebentar. Kita close dulu. Enter. Nah, sudah, karena kita perlu menambahkan satu saja di router ketiga. Lalu kita konfigurasi ke router 4. Karena di router 4 hanya memiliki 2, yaitu sehingga kita perlu menambahkan 5 static route lagi. Oke, kita langsung saja. In conft
IP route dari yang terdekat dulu, berarti yang 192.168.3.0, 192.168.3.0, 255.255.255.0. Nah, gateway-nya adalah 10.10.30.30.1. 10.30.30.1. Oke, sudah. Kita lagi IP route lagi, yaitu ke kita harus teliti, jangan sampai typo. Ke yang ke 10, 10, oh salah, 10, 20, 20, titik 0, 255, 255, 255.0, kemudian ininya adalah 10, 30, 30, titik 1. Oke, 10, 20, 20, titik 0, 255, 255, 255 titik 0, 10, 30, 30 titik 1. Oke, lagi kita IP route lagi. Kita ke yang 192, 168, 168, 2.0. 255, 255, 255.0. Ininya sama, 10, 30, gateway-nya sama ya. Oke, dah IP route lagi. IP route lagi, yaitu 10.10.10.0, kemudian 255, 255, 255.0, kemudian yaitu sama gateway-nya 30, 10, 30, 30.1. Oke, ini sudah 1, 2, 3, 4, satu lagi IP route. Salah. Route. Oke. 192.168.1.0, 255, 255, 255.0, kemudian 10.30.30.1. Oke, ini sudah kita ininya. Kenapa ininya sama 10.30.30.1? Karena itu adalah IP router 3 yang terhubung langsung ke router 4. Sekarang coba kita verifikasinya ya di sini. Ini kita exit dulu. End dulu mungkin ya. Oke. Kita show IP route. Nah, di sini ada yang connect itu ada 1, 2. Dan sedangkan statiknya ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti total ada 7 ya. Oke, langkah selanjutnya kita coba koneksi dari menggunakan ping testnya saja. Kita langsung menggunakan ini. Kita dari PC 3 ke PC 4. Oke, di sini mungkin gagal. Kita coba lagi. Dari PC 3 ke PC 4. Oke, file kita coba lagi. 1. Baru successful. Berarti berhasil ya, teman-teman. Oke. Ini kita delete. Kita coba teks koneksi lagi dari PC 1 ke PC 4. Oke, gagal. Kita coba lagi. Dari PC 1 ke PC 4. Oke, successful. Berarti berhasil ya koneksinya. Kita bisa coba lagi nih. Dari mana? Dari PC 2 ke PC 4. Dari sini ke sini.
Oke, langsung successful. Oke, berarti berhasil ya. Jadi kesimpulannya, dengan konfigurasi static routing di atas, setiap router mengenali seluruh 7 jaringan. Semua PC 1 sampai PC 4 dapat saling berkomunikasi. Topologi 4 router dengan 7 network berhasil dihubungkan sepenuhnya menggunakan static routing. Kita akan ke video selanjutnya. Oke, pada video kali ini adalah yaitu tentang konfigurasi static routing dikomunikasikan dengan VLAN router on a stick. Tujuannya menghubungkan semua PC 1 sampai dengan PC 8 agar dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mengkombinasikan static routing, VLAN, virtual LAN pada switch yang terhubung ke router 4. Oke, kita langsung saja ke sini. Oke, di sini kita bisa tambahkan ini switchnya. Mana sih? Oke, geser saja ke sini. Oke, sudah. Lalu kita bisa menambah. Oke, menambahkan interface baru di router 4. Router 4 hanya memiliki 2 poin aktif untuk menambahkan koneksi ke switch. Maka kita buka tab physical di router 4. Physical. Oke, kita zoom in. Kita turn off dulu. Mana tombolnya? Ini. Kita turn off. Lalu kita bisa drag and drop yang NM1FETX ini. Sini. Oke, sudah. Lalu kita nyalakan kembali. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan dulu PC-nya ke sini. Satu. Oke. Oke, di sini sudah ada tambahan satu switch dan PC 5, PC 6, PC 7 dan PC 8. Oke, sebelumnya kita tambahkan kabel dulu ke sini. Oke, salah. Oke, lalu kita hubungkan dari sini. Oke. Ini. Kenapa ini ya? Oke, sudah. Selanjutnya, kita mungkin bisa menambahkan layar dulu. Sini. Switch 0. Kita tambahkan dulu switchnya sini. Oke. Di switchnya kita di bagian switch. Bentar deh. Kayaknya berhenti dulu videonya. Oke, kita lanjutkan videonya, yaitu tadi kita di VLAN ya. Sedikit ada trouble tadi. Kita di sini and config. Terus habis itu kita masukkan VLAN 40. Oke. Exit. Terus kita masuk lagi
VLAN 50. Oke, sudah. Exit. Kemudian tentukan port untuk masing-masing VLAN. VLAN 40 untuk PC 5 dan PC 6. Terus VLAN 50 itu untuk PC 7 dan PC 8. Oke, tadi kita balik ke sini. Sini kita tekan int range FA0/1 FA0/2. Oke, lalu kita switch port mode access. Oke, switch port access VLAN 40. Oke, kita exit. Kemudian kita masuk lagi int range FA0/1 FA03. Oh, salah. Oke, kita ulangi ya. In range FA01 FA0/2. Dan salah tadi switch port mode access, terus switch port access VLAN 40 karena tadi salah itu ya. Oke, dulu kita exit. Oke, kita lagi int range FA0/3 FA0/4 switch port mode access. Oke, switch port access mode access akses VLAN 50 ya. Oke, exit. Oke, sudah. Habis itu kita bisa atur trunk ke router. Ini harusnya ada di kita masih di switch harusnya. Oh iya, benar. Oke, kita atur trunk ke routernya. Port trunk untuk FA0/5. Di sini kita int FA0/5. Kemudian switch port mode trunk. Oke, kok tidak bisa ya? Mungkin kita lihat dulu sebentar. In FA05 swim mode trunk. Config if harusnya ada. Oke, sebentar ya Pak. Config harusnya. Oh, int FA0/5 switch port mode trunk.
kita pause dulu, kita coba cari masalahnya. Oke, kita lanjut. Ternyata tadi kesalahannya itu saya typo, Pak. Mana tadi? Oke, kita coba ulang. Int fa0/5 switchboard mode terang, bukan truk. TRUNK. Oke, sudah. Oke, selanjutnya yaitu kita ke router 4, konfigurasi subnet interface di CLI. Apa yang benar? Oke, yang confi. Oke, setelah itu kita int fa1/0 no shutdown. Oke, kita lagi int fa1/0 titik 40. Oke, setelah itu kita menggunakan encapsulation dot oke 40 enter. Oke, IP address-nya 192.168.255.255.0. Oke, kita exit. Oke, kita masuk lagi. fa1/0 dan 50. Oke, kita masukkan lagi encapsulation dot oke 50. Oh, typo. Encapsulation dot oke 50. Oke, nah benar. IP address 192.168.1.255.255.255.0. Oke, kita exit. Oke, sudah. Langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi di DHCP di router 4. Yang pertama itu kita VLAN 40 ya. IP DHCP call VLAN 40. Oke, network 192.168.40.0 255.255.255.0. Oke, default router 192.168.40.1. Oke, sudah, kita exit. Oke,
Oke, langsung kita IP DHCP yang VLAN 450 all VLAN 50. Oke, network 192.168.0.255.255.255.0. Oke, terus itu default router 192.168.50.1. Oke, exit. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu kita coba konfigurasikan di ini. Oke, kita mungkin bisa tambahkan di sini alamat emailnya DHCP-nya ya. Oke, sebentar. Oke, kita pause ya. Oke, selanjutnya kita akan mengecek default gateway-nya ya. Sudah bisa atau belum. IP configuration DHCP. Loh, mana? Oh, ini. Nah, di sini muncul. Oke. Terusnya di sini. Seharusnya muncul ya, teman-teman. Oke, muncul. Kok file ya gagal, Pak? Terus yo. Oke. Mungkin kita cukupkan videonya sampai sini karena gagal, saya juga tidak tahu, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, baiklah, pada video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Di sini kita akan konfigurasi static routing tambahan agar semua jaringan VLAN 40 dan VLAN 50 dapat berkomunikasi dengan PC 1 sampai PC 4. Tambahkan static route di router 3, router 2, dan router 1. Oke, kita di router 3. Kita and config IP route 192.168.0.255.255.10.30.30.2. Oke, sudah. Oke. Invalid. Kenapa lagi ini? Oh, salah. Maaf, saya typo. IP route harusnya itu 30 gateway-nya. Route 192.168.0.255.0.10.30.30.2.
Nah, baru bisa. Habis itu lagi IP route yang VLAN 50.0.20.2 Oke, sudah. Di router 3 sudah konfigurasi, lalu kita ke router 2. Oke, CLI enter and confi. Oke, kita masukkan IP route-nya, yaitu yang tadi VLAN satunya 40 ya, berarti 192.168.40.0 255.255.255.0. Ini gateway-nya 10.20.20.2 10.20.20.2. Oke, berhasil. IP route lagi yang gateway VLAN ini, maksudnya VLAN 50.168.50.0 255.255.255.0 10.20.20.2. Oke, sudah konfigurasi di router 2. Selanjutnya di router 1. CLI and confi IP route 192.168.40.0 255.255.255.0. Ini gateway-nya 10.10.10.2 10.10.10.2. Oke. Nah, lanjut ke VLAN 50 IP route 192.155.255.255.0 Oke, sudah. Langkah selanjutnya yaitu kita coba koneksi ya. Kita bisa coba dari PC 5 atau PC 6 VLAN 40 ping ke PC 1. Oke, di sini. Oke, sebentar. Kita coba tes ping dari PC 1 ke VLAN 40 di PC 5. Oke, gagal. Kita coba lagi dari PC 1 PC 5, gagal lagi. Semoga di percobaan ketiga ini berhasil. Oh, gagal ya. Oke, kita coba yang lain ya, teman-teman. Dari PC 2 ke sini. Kita coba delete. Oke. Aduh, salah. Oke. Di PC 2 ke sini. Gagal. PC 2 ke sini. Gagal juga. Kita coba sekali lagi dari sini ke sini. Oke, kita coba lagi sekali lagi. Kok tidak tersambung ya? Dari PC sini ke sini. Oke, ini kenapa? Wah, maaf kok, mungkin di percobaan video yang ke-9 ini saya tidak berhasil. Saya juga tidak tahu kenapa. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin cukup sekian dari video saya, Pak, dari awal video 1 sampai video 9. Saya akui saya banyak kekurangan dan kesalahannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.